Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai Project Science Data Consulting, yaitu mengenai Market Research Study. Yang mana di sini kami terdiri dari 7 orang dan Market Research Study ini case-nya berasal dari buku Statistical Consulting 2002 Second Edition by Javier Cabrera dengan topik adalah Market Research Study yang terdapat di halaman 289 sampai 313. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke latar belakang. Di sini market research study itu dilakukan untuk memahami perilaku pembelian konsumen berdasarkan profil demografis dan acara TV yang para konsumen tersebut tonton. Data yang dikumpulkan ini mencakup informasi tentang preferensi konsumen terhadap berbagai produk dan jenis acara TV yang para konsumen tersebut tonton. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola pembelian yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Dan tujuan tersebut adalah tujuan secara general dan secara detailnya terdapat 6 poin ini, yaitu mengidentifikasi segmen konsumen, lalu memahami hubungan antara acara TV dan perilaku pembelian, lalu meningkatkan strategi pemasaran, lalu mengoptimalkan penggunaan data, dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, serta memprediksi tren pembelian di masa depan. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Silakan. Selanjutnya untuk deskripsi kasus, kasus ini melibatkan data survei yang dikumpulkan dari konsumen mengenai preferensi mereka terhadap berbagai produk dan jenis acara TV yang mereka tonton. Data ini kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara jenis acara TV yang ditonton dan keputusan pembelian produk. Dan untuk masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana mengidentifikasi hubungan antara jenis acara TV yang ditonton oleh konsumen dan keputusan kepembelian mereka. Hal ini penting untuk menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih efektif dalam menjangkau target konsumen. Selanjutnya yaitu analisis data dan metodologi. Eh, yang pertama yaitu metode statistik. Dalam kasus ini ada dua metode yang digunakan yaitu PCA atau Principal Component Analysis dan Factor Analysis. PCA sendiri adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengurangi dimensi data, di mana pada kasus ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas data yang ada dan yang mencakup seperti informasi demografis dan kebiasaan menonton. Kemudian faktor analisis. Faktor analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor laten yang mempengaruhi preferensi konsumen. Kemudian yaitu ada pendekatan lanjutan. Di sini ada dua pendekatan lanjutan. Yang pertama yaitu clustering dengan metode K-means. Clustering ini sendiri digunakan untuk mengsegmentasi konsumen berdasarkan kesamaan pola pembelian dan preferensi mereka. Kemudian yaitu machine learning. Selain clustering, machine learning juga digunakan untuk memprediksi pembelajaran yang dilakukan. Model dapat mempelajari dari data historis tentang apa yang dibeli konsumen dan apa yang ditonton konsumen di acara TV. Kemudian dibuat prediksi pembelian di masa depan. Next. Kemudian yaitu ada step PCA dan faktor analisis. Yang pertama yaitu standarisasi data. Hal ini dilakukan untuk menstandarisasi data untuk memastikan bahwa variabel yang dimiliki memiliki skala yang sama. Kemudian hitung matriks kovarian. Menghitung matriks kovarian menunjukkan bagaimana variabel-variabel dalam dataset berhubungan satu sama lain. Kemudian menghitung eigenvector dan eigenvalue. Hal ini digunakan untuk menentukan arah dan besarnya variasi data yang dapat dijelaskan oleh masing-masing komponen utama. Setelah itu yaitu pemilihan komponen utama. Langkah ini adalah memilih komponen utama yang menjelaskan sebagian besar variasi dalam data yang akan digunakan untuk mereduksi dimensi. Dan yang terakhir yaitu transformasi data dan dimensi yang baru. Data kemudian diproyeksikan ke dalam dimensi baru menggunakan komponen utama dan menghasilkan dataset yang lebih sederhana namun tetap mempertahankan informasi yang penting. Kemudian yaitu step pada faktor analisis. Yang pertama yaitu mempersiapkan data. Sebelum melakukan analisis faktor, data perlu disiapkan termasuk
memeriksa kelengkapan dan validitas datanya. Kemudian membuat hipotesis awal. Membuat hipotesis awal sangat penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi perilaku konsumen berdasarkan data atau pengalaman yang didapat sebelumnya. Kemudian memilih tipe analisis faktor. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memilih analisis faktor, seperti prinsipal komponen atau maksimum likelihood. Kemudian memformulasikan matriks korelasi. Matriks korelasi sendiri digunakan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang akan dikelompokkan menjadi sebuah faktor. Korelasi yang tinggi menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut. Kemudian yaitu memutuskan metode ekstraksi. Berdasarkan korelasi yang sudah ditemukan, metode ekstraksi digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor laten tersembunyi dalam data. Kemudian yang terakhir itu menentukan jumlah faktor dan menginterpretasikan. Setelah faktor-faktor diekstraksi, jumlah faktor yang relevan harus diputuskan. Faktor-faktor ini kemudian diinterpretasikan untuk mengungkap faktor-faktor laten yang mempengaruhi perilaku konsumen. Baik, selanjutnya adalah pandangan kelompok terhadap kasus. Nah, kelebihan dari analisis yang telah dilakukan sendiri yaitu menggunakan PCA dan faktor analisis, di mana metode tersebut itu sangat efektif dalam menyederhanakan data yang besar dan kompleks. Metode ini mampu membantu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan di dalam dunia pemasaran. Kemudian, kekurangannya sendiri adalah data yang tersedia itu dalam bentuk tabulasi sehingga membatasi eksplorasi lebih lanjut. Kemudian asumsi awal PCA dan juga pemilihan faktor yang digunakan kurang sesuai dengan data yang tersedia. Kemudian saran yang dapat diberikan yaitu untuk analisis lebih lanjut dilakukan analisis yang lebih dinamis, di mana dapat digunakan metode unsupervised learning seperti clustering dan algoritma Cummins, Cummins++, atau DBScan, atau bahkan algoritma machine learning lainnya seperti analisis SEM, di mana analisis-analisis tersebut dengan metode tersebut itu memungkinkan analisis yang lebih fleksibel dan juga dapat menangani data yang lebih kompleks serta memudahkan dalam segmentasi penonton TV itu sendiri. Lalu selanjutnya ada transformasi kasus ke project data science. Untuk yang pertama ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus lebih mendalam, karena data yang digunakan hanya berasal dari survei pembelian produk dan acara TV yang ditonton oleh konsumen. Namun, agar analisis lebih mendalam, kita perlu memperluas sumber data. Yang pertama, kita dapat mengintegrasikan data transaksi dari e-commerce untuk mengetahui pola pembelian secara lebih detail. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan data streaming dan data media sosial untuk melihat tren tontonan secara real-time. API dari platform seperti Netflix, YouTube, atau media sosial dapat digunakan untuk memahami preferensi pelanggan agar data lebih akurat. Dan langkah berikutnya adalah melakukan pembersihan data. Data yang dikumpulkan seringkali tidak terstruktur. Oleh karena itu, dilakukan proses standarisasi, penghapusan duplikasi, serta penanganan data yang hilang. Untuk selanjutnya ada analisis dan segmentasi. Setelah data siap, langkah berikutnya adalah analisis dan segmentasi pelanggan. Kita dapat menggunakan clustering dengan algoritma K-means atau DB-scan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian dan tontonan mereka. Selain itu, predictive modeling seperti XGBoost atau Random Forest dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan pelanggan membeli produk tertentu berdasarkan kebiasaan menonton mereka. Untuk meningkatkan akurasi, kita bisa menerapkan Natural Language Processing atau yang biasa disebut NLP untuk menganalisis ulasan pelanggan dari media sosial. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya dapat mengidentifikasi pola umum, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih spesifik untuk mendukung strategi pemasaran berbasiskan data. Next. Oke, selanjutnya implementasi ke proyek data science. Yang pertama ada prediksi perilaku konsumen. Dengan teknik time series forecasting atau machine learning, perusahaan dapat memprediksi pemberian di masa depan. Misalnya model machine learning dapat digunakan untuk memprediksi produk mana yang akan laris berdasarkan preferensi konsumen terhadap acara TV tertentu. Selanjutnya ada aplikasi pemasaran. Hasil dari analisis ini dapat diimplementasikan dalam bentuk aplikasi pemasaran berbasis AI.
Aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi kepada konsumen berdasarkan preferensi mereka terhadap acara TV yang mereka tonton. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih relevan kepada segmen tertentu. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa preferensi menonton acara TV memiliki korelasi dengan pola pembelian konsumen. Dengan menerapkan prinsipal komponen analisis atau PCA dan faktor analisis, kita dapat menyederhanakan data yang kompleks dan mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pendekatan clustering seperti K-means juga memungkinkan segmentasi konsumen yang lebih akurat sehingga strategi pemasaran juga lebih terarah dan efektif. Selain itu, predictive modeling membantu dalam meramalkan tren pembelian, memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam memahami perilaku konsumen. Dengan pendekatan berbasis data, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran melalui personalisasi produk dan targeting iklan yang lebih relevan. Implementasi machine learning dalam pemasaran juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Studi ini membuktikan bahwa pemanfaatan data secara tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.